Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Feby Mariska. Oke, dalam video kali ini ialah lanjutan dari materi sebelumnya yang membahas tentang noun ataupun kata benda. Namun, video kali ini akan membahas tentang verb ataupun kata kerja. Selamat menonton dan selamat belajar teman-teman. Hai, kembali lagi bersama saya dengan membahas materi kali ini yaitu verb or kata kerja. Video ini merupakan lanjutan dari materi part of speech yang sebelumnya kita membahas kata benda atau noun. Bedanya, kita kali ini akan fokus membahas verb or kata kerja. Kalian tahu nggak sih apa itu verb? Verb apa itu kata kerja? Apa yang ada di pikiran kalian ataupun yang terbayang di kalian jika mendengar kata verb or kata kerja? Apa yang biasanya Anda pikirkan jika mendengar kata kerja? Ayo. Apakah kamu hanya berpikir bahwa verb atau kata kerja itu hanya kegiatan yang membutuhkan pergerakan fisik saja? Seperti bernyanyi, menari, membaca, menulis, berjalan, menangis, berlari, ataupun makan dan minum. Apakah hal-hal yang seperti itu yang terbayang di pikiran kalian jika mendengar kata kerja atau verb? Ya, benar seperti itu. Namun, ternyata verb tidak hanyalah pergerakan fisik saja, melainkan ada banyak kata kerja yang memiliki fungsi yang berbeda. Jadi, tidak hanya hal-hal yang ada pergerakan fisik saja yang disebut kata kerja. Oke, menurut kamu, apakah sih pentingnya verb dalam sebuah kalimat? Apa penting verb ada di dalam sebuah kalimat? Ayo, apa penting? Ya, tentu saja verb sangat penting dalam sebuah kalimat. Sangat-sangat penting. Karena di dalam sebuah kalimat atau suatu kalimat pasti selalu ada verb atau kata kerja. Dan verb ini juga memberikan informasi mengenai subjek. Verb atau kata kerja itu menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh si subjek. Bisa noun ataupun pronoun. Dia pokoknya menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh si subjek. Lalu, noun itu kata benda seperti bisa hewan, orang, benda mati, ataupun tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pronoun atau kata ganti itu bisa seperti orang ataupun benda. Nah, kata kerja inilah yang menjelaskan atau mengungkapkan suatu tindakan, perasaan, kepemilikan, keadaan, ataupun informasi si subjek. Yang jelas, verb ini selalu merujuk kepada apa yang sedang dilakukan oleh si subjek, atau apa yang sedang terjadi pada si subjek. Nah, di dalam verb itu ada beberapa jenis. Di sini kita akan membahas regular verb and irregular verb. Kata kerja regular verb itu adalah kata kerja yang beraturan, sedangkan irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Dia memiliki keberbedaan. Yang satunya beraturan, yang satunya tidak beraturan. Ingat saja, jika regular, kata tersebut pasti beraturan. Sedangkan irregular, kebalikan dari regular, itu katanya tidak beraturan. Nih,
Contohnya, regular verb itu kata kerja yang beraturan dengan pola tertentu. Untuk verb to dan tree-nya, biasanya hanya ditambahkan di or ed. Contohnya seperti yang kalian lihat di sini, ada beberapa tabel. Ada yang pertama contohnya itu as di verb 1-nya. Lalu jika dia di verb 2, dia akan berubah dengan tambahan di akhiran kata ed dengan disebut ask, ask, ask. Di sini verb 3-nya masih begini, tidak berubah. As ini memiliki arti bertanya. Lalu yang kedua ada beg. Beg verb 1-nya, lalu verb 2-nya berubah dan dengan tambahan di dengan akan menjadi beg. Beg. Sama lagi dengan verb 3-nya, masih hanya ditambahkan di. Ini artinya membakar. Yang ketiga ada call. Call it. Call it. Ini ditambahkan ed. Yang artinya memanggil. Yang terakhir ada dance. Ini ditambahkan dengan akhiran di. Dance, 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 dance. Yang memiliki arti menari. Oke, kalian harus ingat jika regular verb itu kata kerja yang beraturan dengan pola tertentu. Kata kerja yang beraturan dengan memiliki pola tertentu. Yang mana verb to or tree-nya biasanya ditambahkan dengan huruf di or ed pada akhir kata. Selanjutnya, nah, di regular verb ini terdapat beberapa ketentuan ataupun peraturan yang berkaitan dengan perubahan kata kerja. Seperti yang kalian lihat, pertama itu ada verb 1 yang berakhiran i or d. Seperti yang kayak tadi sebelumnya nih, contoh regular verb. Nih, masih sama verb 1-nya, misalnya care, pada verb 2-nya dia akan berubah menjadi carrot, 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 yang memiliki arti merawat. Blame, blamp, blamp, bend, lamp. Artinya menyalahkan. Lalu ada decide, decide. Verb 2-nya dengan tambahan di akhir kata menjadi decided, decided, decided. Yang memiliki arti memutuskan. Jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata seperti ini. Karena seringkali kita menjumpainya di dalam sebuah kalimat. Yang kedua ada verb 1 yang berakhiran konsonan atau huruf mati. Itu biasanya ditambahkan di akhir kata dengan ed. Kita lihat contoh berikut. Yang pertama ada folded, folded. Artinya melipat. Lalu ada kata help, help, help. Artinya membantu. Yang terakhir ada insert, 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 insert. Yang memiliki arti memasukkan. Ini kalian bisa lihat perbedaannya. Jika yang atas bisa ditambah, jika verb yang pertama ini hanya berakhiran i or d, sedangkan yang kedua ini verb yang berakhiran konsonan atau huruf mati itu ditambahkan dengan ed. Kalian perhatikan di akhir-akhir kata tersebut seperti ini.
Nih, jika kalian menjumpai kata-kata seperti ini dengan huruf konsonan ataupun huruf mati, jangan lupa menambahkan id pada akhir kata. Oke, next. Yang ketiga ada verb one berakhiran vowel. Yang bisa kalian lihat, huruf vowel itu ada i, a, i, u, e, o, plus d. Ini contohnya yang sudah saya sediakan pada tabel-tabel berikut. Oke, kita lihat dari yang pertama ada kata play, verb one-nya. Dia saat verb to akan berubah menjadi dengan tambahan huruf vowel dan plus d. Jadi dari play ke played, played, played. Yang artinya bermain. Lalu ada yang kedua, enjoy. Enjoy. Sama lagi dengan aturan menambahkan akhirannya huruf vowel dan d. Jadilah kata seperti ini, enjoyed, enjoyed, yang memiliki arti menikmati. Yang ketiga ada survey, 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 surveyed, 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 memiliki arti kata meneliti. Lalu kita lanjutkan ke yang nomor 4, itu ada verb one yang berakhiran y, didahului dengan konsonan. Ini kalian bisa lihat, ada ini, y, itu berubah menjadi huruf i. Jika kalian bertemu huruf y pada sebuah kata, dia akan menjadi i, kemudian ditambahkan dengan akhiran id. Dan berubahlah ia menjadi seperti ini, ied, ied. Seperti contoh di bawah ini, fry. Kalian lihat akhir katanya, akhir hurufnya yaitu y. Nah, ketika verb to, dia akan berubah menjadi huruf i, kemudian ditambah ed, sehingga menjadilah fried, fried. Nah, artinya menggoreng. Kedua ada copy. Sama lagi akhirannya y, lalu pada verb to dia akan berubah menjadi huruf i dan ada tambahan id. Menjadilah copied, copied, copied. Yang artinya menyalin. Yang ketiga ada study. Study itu kata yang akhirannya huruf y. Sehingga sama seperti tadi lagi rumusnya, dia akan berubah menjadi huruf i, kemudian ditambahkan dengan akhiran i dan d. Studied, studied, yang artinya belajar. Kita lanjut. Verb one yang terdiri satu suku kata plus vowel plus konsonan, doublekan konsonan, dan plus ed. Okay. For example, here as you can see guys, tabel yang pertama itu ada kata band, band. Jika dia verb to, dia akan berubah dengan tambahan yang di atas ini, itu satu suku kata yang ditambahkan dengan vowel, konsonan double, dan ed. Seperti ini, band menjadi band, band, band. Artinya melarang
Yang kedua ada kata feed. Sama seperti di atas lagi, dengan tambahan ini menjadi feed. Feed. Yang artinya mencocokkan. Yang terakhir ada contoh kata stop. Verb 1-nya stop, lalu jika dia verb 2 akan menjadi stop it. Stop it. Sama lagi, verb 3-nya tidak berubah, masih sama dengan verb 2-nya, stop it, yang artinya berhenti. Di sini ada catatan, kecuali huruf W dan X. Seperti contoh. Kalian bisa lihat sendiri. Ada verb 1 yang terdiri dari 2 suku kata ataupun lebih. Ini biasanya diakhiri dengan vowel plus konsonan. Dan penekanan ucapan terletak di suku terakhir. 1 atau 2 kata plus double konsonan dan plus ed. Seperti contoh yang di bawah ini. Ada kata chat pada verb 1-nya. Ketika dia verb 2 akan berubah menjadi chat. 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 Yang artinya yang memiliki akhiran vowel plus konsonan. Dan penekanan ucapannya terletak di suku terakhir. Chat. Chat. Artinya mengobrol. Yang kedua ada kata admit. Sama lagi penambahannya sesuai dengan rules-nya, yaitu ini menjadi admit. Admit. Verb 3-nya masih sama, tidak berubah dari verb 2-nya. Yang memiliki arti kata mengakui. Yang ketiga ada transfer. Verb 2-nya akan menjadi transferred. Transferred. Nanti katanya mentransfer. Ingat rules-rulesnya ini. Oke, di sini ada tambahan yaitu konsonan tidak double jika penekanan ucapan tidak di suku kata terakhir. Konsonannya tidak double jika penekanan ucapan tidak di suku kata terakhir. Seperti kata cover. Cover. Di sini verb 2-nya menjadi covered. Covered. Ketiga, verb 3-nya juga masih sama. Ini artinya menutup. Lalu ada kata delivered. Delivered. Verb 2-nya delivered. Delivered. Yang verb 3-nya masih sama, tidak ada perubahan bentuk kata ataupun penyebutan dari verb 2-nya. Delivered masih sama. Kata ini memiliki arti kata menyampaikan. Oke, kita masuk kepada irregular verb. Kata kerja yang tidak beraturan dengan pola tertentu. Ini memiliki 3 pengelompokan irregular verb. Yang pertama ada verb 1, verb 2, verb 3. Tabel pertama bisa kalian lihat ada kata cover, cover, covered, covered, yang artinya menutup. Di sini tidak ada perubahan dari verb 2 sama 3-nya, masih sama. Hanya ada perubahan dari verb 1 ke verb 2 dan 3. Hanya ada tambahan ed di akhir kata. Seperti ini juga delivered, delivered, delivered. Nanti katanya menyampaikan. Lalu ada sama verb 2, verb 3. Dari verb 1-nya bisa berubah pada verb 2-nya. Tapi verb 3-nya masih sama. Seperti ada kata say. Di verb 2-nya akan berubah menjadi said. Said. Masih sama. Ini memiliki kata arti mengatakan. Lalu ada kata by. Dia berubah dari kata by menjadi bought pada verb 2 dan pada verb 3-nya. Ini memiliki arti kata membeli. Yang ketiga ada kata meet. Dia bentuk katanya akan berubah dan penyebutannya di met. Met. Pada verb 2 dan 3-nya. Sedangkan verb 1-nya meet. Ini memiliki kata arti bertemu.
Lanjut ada sama verb 1, verb 2, and verb 3. Di sini ada perubahan-perubahan setiap tabel. Jika kalian perhatikan dengan baik, oke, kita mulai dari verb 1-nya. Yang pertama ada kata go. Pada verb 2-nya, dia akan berubah menjadi kata when. Dari go menjadi when. Kemudian, pada verb 3-nya, dia berubah lagi menjadi kata gone. Gone, gone. Ini memiliki kata pergi. Gone. Dari go, when, and gone. Memiliki kata arti pergi. Selanjutnya ada kata eat. Verb 1-nya eat. Verb 2-nya berubah menjadi ate. Dan 3-nya lagi berubah menjadi eaten. Ini artinya makan. Walaupun ada perubahan bentuk, arti kata tetap selalu sama. Ini ada ada kata selanjutnya yaitu bite. Verb 2-nya akan berubah menjadi beat. Dan verb 3-nya akan menjadi beaten. Ini artinya menggigit. Kita lanjut kepada transitive verb and intransitive verbs. Pernahkah kalian mendengar istilah ini? Oke, yang kita bahas. Transitive verb itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Ingat, saya highlight di sini, membutuhkan objek. Transitive verb itu kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan intransitive itu verbs atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ingat, ini perbedaan di antara keduanya. Jika transitif itu membutuhkan objek, sedangkan intransitif tidak membutuhkan objek. Here there are several examples of transitive verbs. The first one is give. Di sini ada contoh kalimat, yaitu give me some candy please. Di sini jelas bahwa objeknya membutuhkan bahwa kata kerjanya membutuhkan objek. Give me some candy please. Lalu ada contoh kedua, make. I make it by myself. 3 ada send. Send me an email after this meeting. Masih sama rules-nya seperti tadi, bahwa transitive verb atau kata kerja ini itu membutuhkan objek. Yang terakhir ada teach. Teach me how to solve this math problem. Ingat ya, rules dari transitive verb ini harus membutuhkan objek. Perlu, harus ada. Di sini ada example of intransitive verb. Ada kata go, smell, sleep, walk, and fall. Oke, kamu bisa lihat contoh kalimatnya seperti ini. Yang pertama ada you can go now. You can go now. Intransitif ini tidak membutuhkan objek. Jadi you can go now. Ini maksudnya siapa yang bisa pergi sekarang? Tidak spesifik. Tidak ada objek yang jelas. Jadi, dia masuk kepada contoh intransitive verb. Yang kedua ada kata smell. The food smells good. Yang ketiga ada kata sleep. You better sleep now or dad will be mad. Ada kata walk. Raka walks down the street to find a gift shop. And the last example is fall. She falls down because of her heels. Lalu di sini ada kata kerja yang diikuti gerund. Pernah dengar kata gerund, guys? Ya, gerund itu adalah kata kerja yang biasanya atau ditambahkan ing. Dan ini berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat. Ingat, gerund itu kata kerja yang ditambahkan ing. Gerund ini juga digunakan untuk menyatakan tindakan.
atau aktivitas real dan juga yang telah dilakukan. Seperti contohnya, ada kata hate, enjoy, suggest, mind, and finish. Contoh yang pertama ada, I hate him telling me what to do all the time. Yang kedua ada kata enjoy. I hope you enjoy having vacation with your friends. Kamu bisa lihat kata kerja yang ditambahkan ing di setiap kalimatnya. Seperti ini, and yang tadi batas ini. I suggest you taking this course this semester. Mine. Would you mind giving me the bag, please? And the last is finish. I have finished it as listing the guys' names. Ingat, gerund itu kata kerja yang akhiran atau ditambahkan ing. Kata kerja yang diikuti infinitif. Ini berbeda dengan gerund. Ini kata kerja yang diikuti oleh kata to. Dan bentuk dasar verbnya dan bentuk dasar dari verb. Lalu, kata kerja ini juga dapat berfungsi sebagai kata benda, sifat, ataupun kata keterangan. Ingat, pembedaannya jika gerund diikuti atau di akhir katanya ada tambahan ing, sedangkan kalau infinitif, kata kerjanya diikuti oleh kata to. Dan ini berfungsi sebagai kata benda, sifat, ataupun kata keterangan. Dan infinitif ini juga dapat digunakan untuk menyatakan pendapat, tujuan, tindakan, ataupun menjawab pertanyaan siapa, apa, dan mengapa. Jelas perbedaan gerund dan infinitif? Oke, kita lanjut lihat contoh dari infinitif pada slide berikutnya. Example of infinitive. There are several examples. I have meet. Oke, ada kata agree, decide, forget, want, and need. Kalimat pertama. We agree to go to the park by car. Ada decide. You better decide to go now or you will be late. Ingat rulusnya bahwa kata kerjanya diikuti oleh kata to. Kata to. Dan berfungsi sebagai kata sifat, benda, ataupun keterangan. Dan ingat lagi bahwa ini bisa digunakan untuk menyatakan pendapat, tindakan, tujuan, dan bisa juga menjawab pertanyaan seperti siapa, apa, mengapa. Kita lanjut contoh ketiga, yaitu forget. My teacher forgets to give us homework. Want. Do you want to run it on now? And the last example is need. They need to go now actually. Jelas perbedaannya? Diingat lagi bahwa infinitif ini kata kerjanya harus diikuti oleh to. Sedangkan gerund diikuti atau di akhir kata ditambahkan huruf kata ing. Oke, ini tadi sudah saya berikan waktu untuk mengerjakannya. Apa sih past tense dari kata work?
Ya, worked, work. Past participle-nya sama, work, work. Oke, selanjutnya ada claim. Past tense-nya itu claim it, claim it. Sama lagi dengan past participle-nya claim it. Sedangkan yang fly, past tense-nya itu flew, flew. Sedangkan past participle-nya flown. Kalau nomor 2 ini tidak ada mengharuskan kalimatnya seperti apa. Jadi ini perlu saya berikan jawaban karena ini masing-masing dari kalian. Yang penting kalian membuat kalimat dengan kata love, need, and finish. Okay, thank you guys for your attention. Dan sampai sini saja pembelajaran kita kali ini. See you for the next material. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.